Halo sahabat smart dan para pejuang CPNS. Jumpa lagi di bimbingan belajar Waskita Smart Education. Pada video ini, kami akan mencoba memberikan suatu latihan soal beserta pembahasan terkait tes SKB Guru PGSD. Pada bagian pertama ini, khusus akan dibahas suatu kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogik. Soal-soal yang disajikan adalah soal-soal yang bertipe HOTS atau Higher Order Thinking. Dan soal-soal ini berasal dari VR atau feed report dari kawan-kawan kita yang sudah melaksanakan tes SKB Guru PGSD. Sebelum kita mulai, ingat subscribe, like, dan share video ini ya. Kita awali dengan membahas soal nomor 1. Pak Rantu akan mengajarkan materi IPA tentang konsep pemuaian pada logam kepada para siswanya. Pembelajaran dilaksanakan dalam setting model pembelajaran kooperatif melalui pembentukan kelompok-kelompok kecil, dan kegiatan diarahkan pada upaya membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai. Metode yang sebaiknya digunakan Pak Rantu adalah A. Demonstrasi, B. Eksperimen, C. Tanya jawab, D. Diskusi, E. Ceramah. Kegiatan untuk membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai lebih sesuai disajikan dengan metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari melalui kegiatan perinci yang direncanakan untuk menghasilkan data dalam rangka menjawab suatu masalah atau menguji suatu hipotesis. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka metode yang sebaiknya digunakan Pak Rantu adalah jawabannya adalah B, yaitu metode eksperimen. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan pernyataan tentang tugas praktek di bawah ini. Disediakan kantong plastik, benang, dan telur mentah. Rancanglah sebuah parasut sederhana menggunakan bahan yang disediakan untuk menurunkan atau menjatuhkan telur mentah dari ketinggian tertentu agar tidak pecah. Rubrik yang sesuai untuk memberikan penilaian terhadap siswa bahwa siswa kreatif melakukan percobaan sesuai soal tersebut adalah A. Siswa diberikan nilai sempurna apabila berhasil membuat suatu parasut sederhana walaupun tidak mampu menjatuhkan telur dari ketinggian tertentu dengan tidak pecah. B. Siswa diberikan nilai sempurna apabila mampu bekerja sama dengan siswa lainnya untuk membuat parasut sederhana. C. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. D. Siswa diberikan nilai sempurna apabila telah membuat parasut dengan bantuan bimbingan guru dan menyelesaikan tepat waktu walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. E. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan menghabiskan kantong plastik paling sedikit walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. Rubrik penilaian terhadap kemampuan dan kreativitas siswa dalam melakukan suatu percobaan sesuai soal tersebut yaitu: siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu
menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur. Hal ini dikarenakan ada unsur kreatif melalui uji coba parasut pada kerikil atau bahan lain yang massanya mendekati massa telur mentah. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka rubrik yang sesuai untuk memberikan penilaian terhadap siswa bahwa siswa kreatif melakukan percobaan sesuai soal tersebut adalah C, yaitu siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal di bawah ini yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi materi IPA adalah A. Benda-benda apa sajakah yang dapat ditarik magnet? B. Apa yang kalian ketahui tentang gaya magnet? C. Mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak? D. Sebutkan macam-macam magnet berdasarkan bentuknya. E. Apa yang dimaksud dengan magnet buatan? Soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi harus melibatkan keterampilan berpikir siswa dan mampu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah terhadap masalah yang disajikan guru. Salah satunya ditandai dengan kata tanya, mengapa, atau bagaimana. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka soal di bawah ini yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi materi IPA adalah, ya, jawabannya adalah C. Mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak? Kita lanjut ke soal nomor 4. Bu Santi hendak membelajarkan materi gelombang bunyi di kelas sekaligus ingin melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK. Pada pembelajaran yang pernah dilakukannya, banyak siswa yang tidak dapat mencapai KKM. Ia bingung masalah apa yang hendak diangkat dalam penelitian. Bu Santi mencoba membuat pertanyaan refleksi terhadap pembelajarannya. Contoh pertanyaan yang dapat membantu Bu Santi mengidentifikasi masalah PTK-nya adalah A. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perambatan bunyi? B. Apakah strategi pemberian tugas dan jenis bahan pelajaran yang diberikan dalam pembelajaran gelombang bunyi cukup menantang siswa? C. Bagaimana cara membuktikan hubungan antara medium perambatan dan kecepatan merambat bunyi? D. Apakah kebiasaan sarapan pagi berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran gelombang bunyi? E. Bagaimana mendemonstrasikan gejala perambatan gelombang bunyi pada benda padat? Permasalahan yang diambil sebagai rumusan permasalahan dalam penilaian tindakan kelas berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran, sehingga diharapkan berdampak pada aktivitas siswa yang mampu membantu memperbaiki hasil belajarnya. Nah, salah satu contohnya pada kasus yang diberikan pada soal, yaitu dengan memikirkan apakah suatu strategi cukup memberikan tantangan bagi siswa selama proses pembelajaran. Jadi, contoh pertanyaan yang dapat membantu Bu Santi mengidentifikasi masalah PTK-nya adalah B, yaitu apakah strategi pemberian tugas dan jenis bahan pelajaran yang diberikan dalam pembelajaran gelombang bunyi cukup menantang siswa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5.
Ibu Putu merancang suatu pembelajaran matematika sekolah dasar tentang nilai tempat dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menyiapkan berbagai benda yang dapat diikat, misalnya kacang panjang, lidi, karet, dan sedotan. 2. Menulis suatu bilangan, tanda petik 2 yaitu belasan, misalnya 13 di papan tulis. 3. Meminta siswa untuk mengambil suatu benda yang disediakan sebanyak 13. 4. Meminta siswa membilang banyaknya benda yang telah diambilnya untuk mengetahui apakah sudah benar benda tersebut sebanyak 13. Yang kelima, meminta siswa mengambil benda-benda sebanyak 13 tetapi secara bertahap sesuai dengan angka yang dilingkari bu guru, di mana guru melingkari satuan atau puluhan dulu, kemudian melingkari puluhan atau satuan. 6. Meminta siswa untuk membilang banyak benda yang diambilnya untuk mengetahui apakah benar benda tersebut sebanyak 13. 7. Jika banyak benda yang diambil tidak sama dengan 13, maka guru mengulang langkah 5 dan langkah 6. 8. Jika benda yang diambil sama dengan 13, maka guru menanyakan ketika melingkari angka 1 berapa banyak benda yang diambil. Jawaban yang diharapkan dari siswa adalah 10. Dan yang ke-9, menyimpulkan bahwa 1 pada angka 13 bernilai 10 dan dia menempati tempat puluhan. Pembelajaran yang dilakukan Bu Putu di atas adalah pembelajaran dengan pendekatan A. Rasionalisme, B. Behavioristik, C. Konstruktivisme, D. Naturalistik, E. Dualisme. Dari langkah pembelajaran pada STEM soal terbaca bahwa siswa harus membangun sendiri pengetahuannya. Guru di sini memfasilitasi alat bantu pembelajaran, membimbing siswa membangun pengetahuannya, dan membimbing siswa untuk membuat simpulan. Karena itu, pendekatan yang digunakan oleh guru adalah suatu pendekatan konstruktivisme. Jadi, Ibu Putu merancang pembelajaran matematika SD tentang nilai tempat dengan ke-8 langkah berikut ini. Maka, pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Putu di atas adalah pembelajaran dengan pendekatan. Jawabannya adalah konstruktivisme. Kita lanjut ke soal yang nomor 6. Seorang guru SD ingin menerapkan pembelajaran matematika di kelas 1 berdasar pada teori Brunel, yaitu langkah pembelajaran matematika inaktif, ikonik, dan simbolik. Jika kompetensi yang diharapkan adalah siswa mampu menjumlahkan dua buah bilangan dengan hasil maksimal adalah 20, maka langkah yang tepat adalah A. Siswa menuliskan soal penjumlahan misalnya 2 tambah 3, kemudian dengan bantuan guru menggambarkan peristiwa dari soal tersebut lalu memperagakan dengan benda konkret. B. Siswa dikenakan simbol angka yang akan dijumlahkan dengan menuliskan simbolnya pada papan tulis lalu memperagakan penjumlahan tersebut dengan benda konkret. C. Siswa diberi benda konkret untuk memperagakan penjumlahan. Siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. D. Siswa mengerjakan soal penjumlahan melalui gambar, siswa memperagakan dengan benda-benda konkret, dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. E. Siswa menuliskan soal-soal penjumlahan, misal 2 tambah 3, kemudian siswa memperagakan dengan benda konkret dan menggambarkan hasil peragaan penjumlahan. Pembelajaran matematika di SD berdasarkan pada teori Brunel dikenal dengan 3 langkah pembelajaran, yaitu inaktif, ikonik, dan simbolik. Ketiga tahap ini merupakan tahapan yang berurutan. Jadi dalam pembelajaran penjumlahan bilangan, urutan pembelajarannya adalah yang pertama inaktif, di mana siswa memperagakan penjumlahan dengan benda konkret.
Yang kedua adalah ikonik, di mana siswa menggunakan gambar-gambar benda konkret dalam penjumlahan bilangan. Yang ketiga, simbolik, di mana siswa menuliskan simbol atau lambang penjumlahan bilangan, misalnya 2 tambah 3. Dari kelima pilihan jawaban yang ditawarkan, urutan yang sesuai dengan tahapan di atas adalah di mana siswa diberi benda konkret untuk memperagakan penjumlahan, kemudian siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar, dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. Dan berdasarkan hal tersebut, maka langkah yang tepat adalah jawabannya adalah C, di mana siswa diberi benda konkret untuk memperagakan penjumlahan, di mana siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar, dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 7. Di antara soal berikut yang merupakan soal untuk mengukur kemampuan matematik tingkat tinggi siswa kelas 3 sekolah dasar adalah yang pertama A, di mana 3 tambah 2 sama dengan berapa? 5 tambah 3 sama dengan titik, 4 tambah 6 sama dengan titik, 3 tambah 3 sama dengan titik. Sedangkan option B, Arsya sekarang berumur 9 tahun. Berapa umur Arsya 5 tahun yang akan datang? Yang C, Rasya sekarang berumur 13 tahun. Dia sekarang kelas 7 SMP. Ketika Rasya masuk SMA, berapakah umurnya? Yang D, 3 bintang 2 menghasilkan 8, 5 bintang 3 menghasilkan 13, 4 bintang 6 menghasilkan 14, 3 bintang 3 sama dengan berapa? Kemudian E, Arya adalah anak ketiga dari keluarga Bagus. Ketika Arya berumur 9 tahun, lahirlah Kensa, adiknya. Berapa umur Kensa ketika umur Arya 19 tahun? Di antara soal tersebut, yang tidak mempunyai cara langsung untuk menyelesaikannya adalah jawaban option D. Karena untuk menyelesaikan soal, seseorang harus mencari aturan terlebih dahulu untuk memperoleh hasilnya. Mari kita cermati cara memperoleh hasil jawaban 3 bintang 3 adalah jawabannya D. 3 bintang 2 itu sama dengan 8, berasal dari 5 tambah 3. 5 ini berasal dari 3 tambah 2. Sedangkan 3 ini adalah bilangan pertama. 5 bintang 3 itu sama dengan 13. Itu berasal dari prosesnya 8. 8 ini berasal dari 5 tambah 3. Kemudian ditambahkan lagi bilangan awalnya. 4 bintang 6 itu sama dengan 14. Sama dengan 10 4. 10 ini berasal dari 4 tambah 6, kemudian dijumlahkan dengan bilangan awalnya lagi. Nah, untuk memperoleh jumlah dua buah bilangan, aturan digunakan adalah jumlah kedua bilangan kemudian tambah dengan bilangan pertama untuk mendapatkan hasilnya. Jadi 3 bintang 3 itu sama dengan 6, berasal dari 3 tambah 3 terlebih dahulu. Kemudian 3 ini adalah bilangan pertama. Jadi jawabannya adalah 9. Jadi, di antara soal berikut yang merupakan soal untuk mengukur kemampuan matematik tingkat tinggi siswa kelas 3 SD adalah, sudah pasti jawabannya adalah D ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Dalam operasi bilangan bulat, seorang guru menggunakan kartu hitam putih. Dengan ketentuan kartu putih mewakili bilangan bulat positif 1 dan kartu hitam mewakili bilangan bulat negatif 1. Misalkan terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buah kartu putih dan 3 buah kartu hitam. Ini adalah melambangkan bilangan 4.
Jika siswa memperagakan bilangan 4 setelah dioperasikan hasilnya adalah gambar berikut ini. Maka operasi bilangan bulat yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Min 4 kurang 2 sama dengan min 6. 7 tambah min 3 sama dengan 4. 7 tambah min 1 sama dengan 6. 4 kurang min 2 sama dengan 6. 7 tambah min 3 tambah 2 sama dengan 6. Media kartu hitam dan putih merupakan salah satu media yang dapat mengkonkretkan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, peragaannya adalah pada gambar ini mewakili terdapat 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kartu putih dan 3 buah kartu hitam. Ini adalah mewakili bilangan 4 atau dalam kurung bilangan 4 positif. Karena kartu yang tidak berpasangan ada 4 berwarna putih. Maka setelah peragaan menjadi 7 kartu putih dan 1 kartu hitam. Nah, ini merupakan suatu peristiwa pengurangan karena kumpulan kartu yang di sebelah kanan adalah hasil pengambilan 2 buah kartu hitam dari kumpulan kartu hitam putih yang ada di sebelah kiri. Maksudnya awalnya adalah ada 7 kartu putih dan 3 buah kartu hitam. Tiba-tiba setelah dioperasikan berubah kartu hitamnya menjadi 1. Berarti awalnya adalah menyatakan simbol 4, kemudian diambil kartu hitam yang mewakili sebanyak 2, itu mewakili 2 buah bilangan negatif 2. Maka itu adalah suatu operasi pengurangan di mana 4 dikurangi 2 sama dengan 6, dan ini adalah suatu kartu yang mewakili 6. Jadi berdasarkan pembahasan itu, maka operasi bilangan bulat yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. Jawabannya adalah D ya, yaitu 4 dikurangi negatif 2, jawabannya adalah 6. Kita lanjut ke soal nomor 9. Dalam pembelajaran PPKN, guru sebaiknya dapat membuat RPP dengan menggunakan prinsip pengembangan RPP berbasis konteks yang memiliki makna bahwa A. Adanya konsistensi antara kompetensi dasar, indikator, dan materi. B. Pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. C. Proses pembelajaran yang menjadi lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. D. Kompetensi inti merupakan acuan utama dalam pengembangan RPP. E. Adanya hubungan antara yang menjadi materi pembelajaran. Dalam pembelajaran PPKN, guru sebaiknya dapat membuat RPP dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Salah satu prinsip pengembangan RPP adalah berbasis konteks, artinya pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. Jadi, dalam pembelajaran PPKN, guru sebaiknya dapat membuat suatu RPP menggunakan prinsip pengembangan RPP yang berbasis konteks yang memiliki makna bahwa jawabannya adalah D, yaitu pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. Kita lanjut ke soal nomor 10. Seorang guru PPKN SD dan dalam mengembangkan evaluasi hasil belajar akan melaksanakan tes sumatif dan mengembangkan tes kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, memberi tugas kelompok dan individu. Evaluasi yang dilakukan guru dengan melakukan kegiatan seperti itu dalam pembelajaran dikenal dengan A. Evaluasi akhir semester. B. Evaluasi proses dan hasil. C. Evaluasi dalam proses. D. Authentic assessment. E. Evaluasi hasil belajar.
Seorang guru PPKN SD dalam mengembangkan evaluasi hasil belajar, melaksanakan subsumatif dan mengembangkan tes kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, memberi tugas kelompok dan individu. Evaluasi dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru ini dikenal dengan authentic assessment, itu penilaian autentik. Jadi, evaluasi yang dilakukan oleh guru dengan melakukan kegiatan seperti itu dalam pembelajaran dikenal dengan jawabannya adalah authentic assessment atau penilaian autentik. Kita lanjut ke soal nomor 11. Di sebuah sekolah dasar, dalam suatu kelas terdiri dari 26 peserta didik yang kemampuan belajarnya beragam. 7 peserta didik tampak sangat menonjol bagus dalam memahami pembelajaran. Sementara ada 6 peserta didik yang kemampuannya sangat kurang dalam memahami pelajaran, sedangkan sisanya biasa saja. 7 peserta didik yang menonjol bagus kadang justru mengganggu temannya yang belum memahami pelajaran. Jika akan melakukan penelitian untuk perbaikan pembelajaran, variabel terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah A. Model pembelajaran, B. Pemahaman, C. Jumlah peserta didik, D. Kesulitan belajar, E. Kemampuan belajar. Variabel yang terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah pemahaman. Melalui penelitian akan dapat diukur bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta didik. Peningkatan pemahaman dapat dilakukan dengan melakukan eksperimen atau tindakan dengan menerapkan model media, pengembangan materi, atau perlakuan lain dalam proses pembelajaran. Jadi, jika akan dilakukan penelitian untuk memperbaiki pelajaran, variabel terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut, jawabannya adalah yaitu B, yaitu pemahaman. Kita lanjut ke soal nomor 12. Seorang guru SD kelas 4 dalam muatan pembelajaran PPKN memulai pembelajaran dengan menyampaikan beberapa penjelasan berdasar pokok-pokok materi pembelajaran. Lalu membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setelah selesai, tugas siswa melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Selesai presentasi, siswa diberi hadiah sebagai penghargaan atas keberhasilannya. Guru tersebut menerapkan model pembelajaran A. Kontekstual, B. Direct, C. Berbasis masalah, D. Kooperatif, E. Berbasis proyek. Guru SD kelas 4 yang memulai pembelajaran dengan menyampaikan penjelasan berdasarkan pokok-pokok materi pembelajaran, membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dan melaporkan hasil diskusi kelompoknya ini menerapkan suatu model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran PPKN mengajarkan kepada peserta didik yaitu keterampilan kewarganegaraan atau civic skills. Jadi, guru tersebut menerapkan model pembelajaran. Jawabannya adalah D, yaitu kooperatif. Kita lanjut ke soal nomor 13. Lingkungan alam dan lingkungan sosial sekitar merupakan sumber belajar ilmu pengetahuan sosial atau IPS yang sangat penting karena memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Rancangan pembelajaran IPS yang menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar untuk memahami benda-benda dan fenomena di sekitarnya dapat dilakukan dengan metode pembelajaran inquiry. Dalam metode tersebut, guru memiliki peran yang sangat penting sebagai A. Fasilitator yang menunjukkan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik di dalam lingkungan. B. Manajer yang mengatur dan mengelola sumber belajar, waktu, dan mengorganisir kelas dalam kegiatan belajar di dalam lingkungan. C. Administrator yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di lingkungan sekitar sekolah. D. Motivator yang memberikan rangsangan kepada siswa agar dapat berpikir dengan aktif
dan kreatif untuk mempelajari benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. E. Sebagai sumber informasi yang memberikan penjelasan dan informasi berkaitan dengan fenomena yang ada di lingkungan. Dalam pendekatan inquiry, guru tidak berperan sebagai sumber belajar karena kegiatan belajar yang paling utama adalah melakukan penyelidikan terhadap benda-benda dan fenomena alam. Dalam kegiatan tersebut, peserta didik didorong untuk mencari pengetahuan dengan cara melakukan pengamatan terhadap fenomena atau benda-benda tertentu. Kegiatan belajar pada dasarnya bersifat independen, sehingga guru berperan sebagai manajer, motivator, administrator, serta fasilitator. Sintak pembelajaran inquiry yaitu penyajian masalah, verifikasi data, melakukan eksperimen, merumuskan penjelasan, melakukan analisis data. Tugas utama guru adalah merancang kegiatan belajar secara konstruktif agar peserta didik dapat belajar secara mandiri guna menyalurkan rasa ingin tahunya sehingga dapat menemukan pengetahuan yang baru, yang lebih bermakna dan bermanfaat bagi kehidupannya. Di samping itu, tugas penting lainnya mengarahkan dan memotivasi peserta didik tidak putus asa dan terus bersemangat untuk belajar mengeksplor alam dan lingkungannya. Dalam konteks di atas, maka jawaban yang paling tepat adalah A, karena peran guru dalam kegiatan pembelajaran dengan metode inquiry di luar kelas adalah mengatur, menunjukkan, dan mengarahkan apa yang harus dikerjakan oleh peserta didik di dalam lingkungan tersebut. Jadi, metode tersebut guru memiliki peran yang sangat penting sebagai jawabannya adalah A, yaitu sebagai fasilitator yang menunjukkan dan mengarahkan apa yang dilakukan oleh peserta didik dalam lingkungan. Kita lanjut ke soal nomor 14. Bu Suti adalah seorang guru SD yang mengajar IPS di kelas 5 di SDN Ciputat 7, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pada pembelajarannya di kelas, Bu Suti memberikan kartu yang berisi pertanyaan dan kartu-kartu dan yang berisi jawaban. Langkah berikut adalah Bu Siti membagi kelas menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok pembawa kartu-kartu berisi pertanyaan-pertanyaan. Kelompok kedua adalah kelompok pembawa kartu-kartu berisi jawaban-jawaban. Sedangkan kelompok 3 adalah kelompok penilai. Dilihat dari proses pembelajarannya, Bu Suti telah melaksanakan model A. Mencari kesamaan konsep, B. Bertukar pasangan, C. Menyatukan gagasan atau ide, D. Merumuskan jawaban, E. Mencari pasangan. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau dalam pembelajaran tutorial dan menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Kemudian, Joyce Will Calhoun pada tahun 2014 menyatakan bahwa setiap model pembelajaran mengarahkan kita untuk mendesain pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, model, dan teknik pembelajaran. Make a match adalah teknik mengajar dengan mencari pasangan. Salah satu keunggulannya adalah siswa belajar sambil menguasai konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Pembelajaran model pembelajaran make a match yaitu pembelajaran yang teknik mengajarnya dengan mencari pasangan melalui kartu pertanyaan dan jawaban yang harus ditemukan dan disusun oleh pasangan siswa tersebut. Model pembelajaran make a match atau mencari pasangan merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan
untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Model pembelajaran Make a Match adalah pembelajaran dengan menggunakan kartu-kartu, di mana kartu-kartu tersebut terdiri dari kartu yang berisi soal, kartu yang lainnya berisi jawaban dari soal-soal tersebut. Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Make a Match adalah sebagai berikut. Pertama, guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi konsep atau topik yang cocok untuk sesi review. Satu kartu soal dan satu kartu lainnya berisi jawaban. Yang B, setiap siswa mendapatkan satu buah kartu, di mana setiap siswa memikirkan jawaban atau soal kartu yang dipegang untuk mencari pasangan dari kartu tersebut. C, setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya. D, setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu yang ditentukan diberi poin. Kemudian langkah selanjutnya yang E, yaitu setelah satu babak atau dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu yang berbeda dari sebelumnya. Model Make a Match berkontribusi membantu siswa dalam memahami materi melalui permainan mencari kartu jawaban dan pertanyaan. Di samping memberikan kesan yang menyenangkan, model pembelajaran tersebut membantu meningkatkan keterampilan sosial siswa dalam menemukan dan memecahkan persoalan kehidupan sehari-hari. Jadi, dilihat dari proses pembelajarannya, Ibu Suti telah melaksanakan model jawabannya adalah mencari pasangan atau make a match. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Untuk mengajarkan siswa materi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha secara langsung dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Membawa gambar peninggalan sejarah di kelas. D. Melakukan studi lapangan ke situs sejarah. C. Menggunakan media film dokumenter sejarah. D. Membuat replika peninggalan sejarah. E. Menonton film kolosal di bioskop. Proses pembelajaran langsung untuk materi peninggalan zaman kerajaan Hindu-Buddha yang paling tepat adalah studi lapangan ke situs sejarah terkait peninggalan, baik artefak atau peninggalan zaman Hindu-Buddha seperti prasasti, candi, istana, bahkan museum yang relevan. Sumber yang sifatnya gambar, film dokumenter membuat replika tidak bisa digunakan sebagai pembelajaran langsung. Jadi, berdasarkan hal tersebut, untuk mengajarkan siswa materi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha secara langsung dapat dilakukan oleh guru dengan cara melakukan studi lapangan ke situs sejarah, yaitu jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 16. Jika guru IPS akan mengerjakan materi tentang keterampilan mengidentifikasi pergerakan matahari dan pengaruhnya pada musim di Indonesia, maka media pembelajaran berbasis IT yang utama adalah A. Peta benda-benda langit. B. Google Map berbasis Android. C. Peta tematik berbasis Android. D. Peta buta berbasis multimedia. E. Animasi tentang revolusi bumi. Media pembelajaran berbasis IT yang utama adalah untuk mengembangkan keterampilan mengidentifikasi pergerakan matahari dan pengaruhnya pada musim di Indonesia adalah peta tematik berbasis Android yang tersedia dia berupa aplikasi dalam handphone guru dan peserta didik. Peta benda-benda langit dan Google Map belum ada dalam Android, demikian juga belum tersedia dalam bentuk animasi. Peta buta tidak relevan dengan tujuan pembelajaran sekalipun menggunakan multimedia. Jadi, media pembelajaran berbasis IT yang utama adalah peta tematik berbasis Android. Kita lanjut ke soal nomor 17. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan dan fungsi penting bagi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sasaran pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar adalah peserta didik terampil dalam berbahasa Indonesia, dengan kata lain mampu berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tertulis. Berdasarkan hal tersebut,
Rumusan yang tidak terkait dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah: A. Peserta didik mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan etika yang berlaku baik lisan maupun tertulis. B. Peserta didik dapat menghargai bahasa dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Peserta didik mampu menguasai konsep fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik dalam bahasa Indonesia. D. Peserta didik dapat menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk meningkatkan wawasan, memperluas budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bahasa. Yang E. Peserta didik mampu menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar adalah peserta didik mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, serta dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan situasi dan tujuan berbahasa, serta tingkat pengalaman peserta didik di sekolah dasar. Dari tujuan tersebut, jelas tergambar fungsi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar adalah wadah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan bahasa sesuai dengan fungsi bahasa, yaitu alat komunikasi. Lulusan SD diharapkan dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik di lingkungannya. Konsep-konsep dan teori kebahasaan belum dapat diberikan untuk peserta didik di usia sekolah dasar. Jadi, berdasarkan hal tersebut, rumusan yang tidak terkait dengan tujuan pembelajaran bahasa di SD adalah yaitu C, yaitu peserta didik mampu menguasai konsep fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik dalam bahasa Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 18. Bahasa mempunyai peran penting dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar pendidikan di semua jenis jenjang pendidikan. Di bawah ini peran penting pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, kecuali A. Sebagai sarana berpikir menumbuh kembangkan cara berpikir logis, sistematis, dan kritis. B. Sebagai sarana mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan gagasan dan berpartisipasi di tingkat internasional. D. Bekal kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan dapat digunakan untuk mempelajari berbagai macam mata pelajaran. E. Sarana untuk mengenal diri dan budaya di lingkungannya. Bahasa merupakan penunjang keberhasilan peserta didik dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar diharapkan membantu peserta didik dalam mengemukakan gagasan sampai dengan menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif yang ada dalam dirinya, sehingga memudahkan dalam mempelajari dan menguasai mata pelajaran yang lain. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar membekali peserta didik dalam berkomunikasi baik lisan maupun tertulis di lingkungan sekitarnya. Belum dapat digunakan untuk tingkat internasional karena bahasa Indonesia belum menjadi bahasa internasional. Jadi, di bawah ini peran penting pembelajaran bahasa di sekolah dasar, kecuali jawabannya adalah D. Dapat membantu peserta didik mengungkapkan gagasan dan berpartisipasi di tingkat internasional. Kita lanjut ke soal nomor 19. Bacalah kompetensi dasar bahasa Indonesia berikut. Menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks tulis lisan secara lisan, tulis, dan visual. Indikator pembelajaran cocok untuk kompetensi dasar di atas adalah A. Menunjukkan sikap percaya diri dalam menyajikan pokok pikiran dalam teks tertulis. B. Menyebutkan ciri-ciri pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara tertulis. C. Mengidentifikasi pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara tertulis. D. Memahami pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara tertulis. E. Mempresentasikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara lisan. Indikator pembelajaran merupakan bagian dari kompetensi dasar yang harus diperhatikan dalam menyusun indikator pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus relevan dengan kemampuan dan materi yang terkandung dalam kompetensi dasar. 2. Menggunakan kata kerja operasional yang spesifik, dapat diukur dan dapat tercapai. Berdasarkan hal tersebut,
Komposisi dasar bahasa Indonesia yang disajikan mengandung kata kerja menyanyikan yang menunjukkan bahwa KD tersebut merupakan KD turunan dari kompetensi inti aspek keterampilan, yaitu KI kompetensi inti 4. Oleh karena itu, indikator yang muncul harus mengandung kata kerja yang menunjukkan ranah kompetensi keterampilan. Jadi, indikator pembelajaran yang cocok untuk KD di atas adalah jawabannya adalah E, karena mempresentasikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara lisan. Kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 20. Bu Ayu sedang membacakan cerita untuk peserta didik kelas, memberikan contoh membaca lancar, membacakan cerita untuk anak. Ada kalanya Bu Ayu membaca sebuah kalimat, peserta didik melanjutkan kalimat berikutnya. Media yang digunakannya adalah buku bacaan dengan ukuran besar yang dapat terakses dengan baik oleh semua peserta didik di kelas. Strategi pembelajaran membaca yang diterapkan Bu Ayu adalah strategi A. Bersama, B. Bergema, C. Core, D. Terbimbing, E. Mandiri. Macam-macam strategi membaca adalah sebagai berikut. Strategi membaca bersama atau share reading. Guru membacakan cerita untuk siswa di kelas, memberikan contoh membaca lancar, membacakan cerita untuk anak. Ada kalanya siswa melanjutkan kalimat berikutnya. 2. Membaca bergema atau echo reading. Guru membaca 1 atau 2 kalimat, anak-anak kemudian membaca ulang kalimat tersebut sama seperti yang dilakukan guru. Kegiatan ini terus dilakukan hingga guru dan siswa selesai membaca semua kalimat dalam teks tersebut. Yang ketiga, membaca core atau choral reading. Guru mengajak siswa untuk membaca dengan serempak atau core. Guru memulai dengan membaca buku dengan nyaring untuk mencontohkan membaca lancar, dan siswa membaca buku secara bersama-sama dengan serempak atau core. Yang keempat, membaca terbimbing atau guide reading. Siswa dikelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuan membacanya atau homogen. Setiap kelompok terdiri dari 7-8 siswa dan guru bersama dengan siswa membaca dan memahami cerita yang sesuai dengan level mereka. Nah, berdasarkan hal tersebut, strategi pembelajaran yang membaca yang diterapkan Bu Ayu adalah strategi bersama. Baik, berikut adalah demikian latihan soal terkait SKB Guru PGSD. Selamat berjuang bagi para kawan-kawan pejuang PNS dan terima kasih telah menonton video di channel kami ini. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.